Perkenalkan, saya Yustiani dengan NIM 8600079399. Saya berasal dari UPBJJ Palembang, Universitas Terbuka. Di sini saya akan membahas modul 3, yaitu makanan. 3. Struktur pencernaan. Tujuan praktikum dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Proses pencernaan dimulai dari mulut, tempat makanan pertama kali masuk di dalam tubuh. Di mulut terjadi dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanis dilakukan oleh gigi yang memotong, mengunyah, dan menghancurkan makanan menjadi potongan kecil, serta pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim petialin atau amilase dalam air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Enzim ini mengubah sebagian amilium atau pati menjadi maltosa atau gula sederhana. Selanjutnya, makanan yang telah diproses dari mulut akan diteruskan ke esofagus melalui proses menelan atau deglutisi. Eksofagus atau kerongkongan merupakan jalur pengantar. Ia tidak menghasilkan enzim, namun memiliki peran penting sebagai penghubung antara mulut dan lambung. Dinding esofagus terdiri atas otot polos yang melakukan gerakan peristaltik atau kontraksi bergelombang yang mendorong bolus makanan menuju lambung. Di ujung bawah terdapat sphincter esofagus, katup yang membuka untuk mengizinkan makanan masuk ke lambung dan menutup untuk mencegah refluks atau makanan kembali ke atas. Selanjutnya, makanan akan diproses ke lambung melalui gerakan peristaltik yang memastikan bahwa makanan dari mulut sampai ke lambung dengan aman tanpa campur tangan gravitasi. Setibanya di lambung, makanan mengalami proses pencernaan mekanis dan kimiawi lanjutan. Pencernaan mekanis, otot dinding lambung berkontraksi ritmis untuk mengaduk makanan dan mencampurkan dengan cairan lambung membentuk kim atau cheme. Pencernaan kimiawi atau asam klorida membunuh mikroorganisme dan mengubah pepsinogen menjadi pepsin, enzim yang memecahkan protein menjadi peptida. Lendir atau mukus melindungi dinding lambung dari korosi akibat asam. Pada bayi, enzim renin membantu mencerna protein susu, sehingga dari lambung, kim yang sudah setengah cair akan didorong menuju usus halus melalui Spiegel virolus. Pada tahap ini, sebagian besar protein sudah dipecah, tetapi lemak dan karbohidrat masih perlu diproses. Selanjutnya, hati dan kantong empedu merupakan pengatur lemak dan detoksifikasi. Hati memiliki peran penting dalam mendukung pencernaan di usus halus. Hati menghasilkan empedu, cairan berwarna hijau kekuningan yang tidak mengandung enzim, namun berfungsi untuk mengemulsikan lemak, yaitu memecahkan lemak menjadi butiran kecil sehingga memperluas permukaan kerja enzim lipase. Empedu disimpan dan dikonsentrasikan di kantung empedu. Ketika makanan berlemak masuk ke usus halus, empedu dilepaskan ke duodenum melalui saluran empedu. Selain itu, hati juga menyimpan glikogen, mengatur metabolisme zat gizi, serta menetralisir racun. Sehingga dapat disimpulkan, empedu dari hati dan kantong empedu bekerja sama dengan enzim pankreas di usus halus untuk mencerna lemak secara efisien. Selanjutnya, usus halus. Usus halus merupakan pusat pencernaan dan penyerapan gizi. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari, tempat masuknya empedu dari hati dan getah pankreas yang mengandung enzim amilase, lipase, dan tripsin. Jejunum atau usus kosong melanjutkan pencernaan kimiawi sekaligus mulai menyerap hasil pencernaan. Ileum, usus penyerapan, dindingnya memiliki vili dan mikrofili. Struktur berbentuk jari yang memperluas area penyerapan.
Zat gizi yang telah dicerna akan diserap dan dialirkan ke darah melalui sistem limfatik. Usus halus merupakan titik temu seluruh hasil kerja organ sebelumnya, karbohidrat dari mulut, protein dari lambung, serta lemak dari empedu, serta pankreas untuk disederhanakan menjadi bentuk yang lebih bisa diserap tubuh. Selanjutnya, sisa makanan yang tidak tercerna seperti serat dan zat tak larut masuk ke usus besar. Fungsinya yaitu menyerap air dan elektrolit sehingga sisa makanan menjadi padat, menjadi tempat hidup bakteri E. coli yang mampu membantu pertumbuhan vitamin K dan B kompleks, menghasilkan gas dan menguraikan sisa makanan melalui fermentasi. Setelah diserap, sisa makanan padat akan didorong ke retrum sebagai feses. Setelah itu, sisa makanan yang telah diproses di usus besar akan menuju rektrum, yaitu tempat penyimpanan feses. Rektrum merupakan tempat penyimpanan feses sementara sebelum dikeluarkan. Saat rektrum penuh, reseptor saraf pada dinding mengirim sinyal ke otak yang menimbulkan rangsangan untuk buang air besar atau defaksi. Selanjutnya, akan dikeluarkan melalui anus, yaitu sistem pengeluaran sisa pencernaan. Anus merupakan saluran terakhir dari sistem pencernaan yang memiliki otot sphincter internal dan eksternal. Sphincter internal bekerja secara tidak sadar atau involuntar. Kemudian sphincter eksternal bekerja secara sadar atau voluntar, memungkinkan seseorang mengendalikan proses buang air besar. Anus berfungsi menyelesaikan seluruh rangkaian proses pencernaan dengan mengeluarkan sisa yang tidak berguna bagi tubuh. Dapat disimpulkan, seluruh organ pencernaan manusia bekerja secara sistematik dan saling terhubung. Keseluruhan proses ini memastikan bahwa nutrisi penting seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral dapat diserap dan dimanfaatkan tubuh untuk pertumbuhan, energi, dan perbaikan sel.